Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali lagi ketemu dengan Pak Khairul dalam pelajaran PJOK, tapi kali ini kita tidak bisa bertatap muka. Kita bisa bertemu melalui video pembelajaran. Walaupun kita cuma bisa bertemu melalui video pembelajaran, saya harap kalian masih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pelajaran kita nanti bermanfaat dan tidak mengalami kendala apapun. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai gerak dasar. Apa itu gerak dasar? Mari kita ikuti pelajaran berikut. Gerak dasar yang akan kita pelajari adalah gerakan berpindah tempat. Berpindah tempat dilakukan oleh makhluk hidup. Tentu semua makhluk yang hidup bisa bergerak berpindah tempat. Baik itu berpindah dengan kemauan sendiri atau berpindah karena sebab lain. Kali ini yang kita pelajari tentang berpindah tempat makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Ya. Bagaimana cara makhluk hidup bisa berpindah tempat? Makhluk hidup bisa berpindah tempat dengan menggunakan alat gerak. Apa itu alat gerak? Alat gerak adalah bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak atau berpindah tempat. Makhluk hidup, khususnya manusia dan hewan, mempunyai alat gerak yang digunakan untuk berpindah tempat. Pada manusia, untuk berpindah tempat, dominan atau sering menggunakan kedua kakinya secara bergantian. Baik itu digunakan untuk berjalan maupun berlari. Pada hewan, alat geraknya bermacam-macam, tergantung dari bagaimana cara hewan itu hidup. Kebanyakan hewan itu mempunyai alat gerak kaki. Baik yang mempunyai 2 kaki atau yang mempunyai 4 kaki. Biasanya kaki digunakan untuk berjalan, berlari, maupun melompat. Ada hewan yang menggunakan sayap untuk berpindah tempat. Ada hewan yang menggunakan perutnya untuk berpindah tempat. Ada hewan yang menggunakan sirip atau ekornya untuk berpindah tempat. Kali ini kita akan mempelajari lebih dalam dan kita kelompokkan alat gerak pada hewan atau manusia dan digunakan untuk apa alat gerak tersebut. Alat gerak yang pertama adalah kaki. Kaki biasa digunakan untuk berjalan, berlari, melompat, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah tangan. Tangan bisa digunakan untuk bergantung
merangkak, dan seterusnya. Alat gerak yang ketiga adalah sayap. Yang memiliki sayap tentu jenis burung atau unggas. Biasanya sayap ini digunakan untuk terbang, tapi tidak semua jenis unggas itu bisa terbang. Misalkan ayam atau bebek. Ayam dan bebek walaupun mempunyai sayap tidak dapat terbang, kecuali ayam hutan dan bebek hutan. Mengapa ayam dan bebek itu tidak bisa terbang walaupun mempunyai sayap? Karena ayam dan bebek yang ada di sekitar kita sengaja untuk diternakkan, sehingga berat badannya sengaja untuk dikasih makan yang berat, yang banyak, biar gemuk, maka dagingnya banyak. Dagingnya banyak, terlalu berat, sehingga walaupun punya sayap tidak bisa terbang. Tapi kalau misalnya kalian pernah melihat ayam atau bebek yang melompat, lompatannya untuk jatuh ke tanah bisa lama karena dibantu dengan sayapnya. Tapi untuk terbang tinggi ke angkasa, tentu tidak bisa karena terlalu berat. Beda dengan ayam hutan, ayam yang hidupnya di hutan. Badannya tidak terlalu berat seperti ayam yang diternak, sehingga ayam tersebut bisa terbang. Dan ini kalian juga bisa melihat di hutan. Ayamnya ayam liar ini namanya. Alat gerak berikutnya, yang keempat adalah sirip. Sirip dan ekor biasanya digunakan oleh makhluk hidup yang hidupnya di air. Salah satunya adalah ikan. Ikan melakukan gerakan berpindah tempat dengan berenang atau menyelam ke dalam air dengan bantuan sirip dan ekornya. Ekor digerakkan untuk bergerak maju, sirip untuk menjaga arahnya agar seimbang. Dan juga ada lagi hewan yang menggunakan ekornya untuk bergerak, yaitu seperti anjing laut, hiu laut, lumba-lumba, yang macam-macam ya, banyak untuk hewan yang hidupnya di air biasa menggunakan ekor dan siripnya untuk berpindah tempat. Perut biasa digunakan oleh hewan yang tidak mempunyai kaki dan tangan. Hewan tersebut menggunakan cara merayap dalam berpindah tempat. Seperti misalkan ular. Ular itu tidak mempunyai kaki maupun tangan, bahkan tidak mempunyai sayap untuk terbang. Tapi dia bisa bergerak dengan cara merayap menggunakan perutnya. Cacing juga bergerak menggunakan perutnya. Itu ada sisik-sisik di perut itu membantu dalam bergerak. Alat gerak berikutnya yang biasa digunakan makhluk hidup, khususnya hewan untuk berpindah tempat adalah perut. Berikutnya kita pelajari tentang apa sih yang dibutuhkan hewan dan manusia supaya dapat bergerak, berpindah tempat, maupun bergerak di tempat. Untuk berpindah tempat dilakukan dengan cara menggerakkan otot dan tulang. Otot dan tulang ini ada di tubuh hewan dan manusia. Fungsi otot adalah untuk menggerakkan tulang. Tulang itu bersifat keras untuk menyangga tubuh kita, tubuh kalian supaya bisa berdiri.
penyangganya adalah tulang. Sedangkan untuk bergerak adalah otot. Bagaimana supaya otot kita dapat bergerak? Apa yang diperlukan otot supaya dapat bergerak? Otot kita memerlukan energi atau tenaga. Sekarang mari kita pelajari bagaimana cara kita mendapatkan energi atau tenaga. Seperti yang kita tahu, semua benda yang bergerak itu memerlukan energi atau tenaga. Misalkan sepeda motor memerlukan bahan bakar untuk bergerak. Bahan bakar untuk bergerak. Ada lagi kincir air menggunakan air bisa bergerak. Kincir angin menggunakan angin. Lalu bagaimana agar kita sebagai manusia mempunyai energi untuk bergerak? Kita mendapatkan energi dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman. Tidak hanya sekedar asal makan, makanan atau minuman yang kita konsumsi harus bergizi, bersih, higienis, jadi tidak kotor, ya, dan juga sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak boleh kita makan sebanyak-banyaknya, rakus, kita makan yang berlebihan, itu jangan ya. Itu justru tidak baik buat tubuh kita dan bisa menyebabkan sakit, kegemukan, ya. Maka untuk mengkonsumsi makanan dan minuman harus berhati-hati, pilih yang bergizi, bersih, higienis, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jika kita makan atau mengkonsumsi yang sesuai dibutuhkan oleh tubuh kita, maka jaminan tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Itulah yang dapat kita pelajari tentang apa sih yang dibutuhkan supaya dapat bergerak. Berarti kita simpulkan lagi, bergerak atau berpindah tempat itu dilakukan dengan cara menggerakkan otot dan tulang dan memerlukan energi atau tenaga yang didapat dari makanan dan minuman yang bergizi, bersih, higienis, sesuai kebutuhan, dan menjadikan tubuh kita sehat dan kuat. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang berjalan. Apa itu berjalan? Berjalan adalah aktivitas berpindah tempat yang dilakukan hewan ataupun manusia menggunakan kakinya. Baik itu menggunakan kedua kaki untuk manusia, dan ada hewan yang menggunakan dua kaki. Tapi untuk hewan ada yang menggunakan 4 kakinya untuk berjalan. Dan berjalan itu kakinya digerakkan secara bergantian. Berikutnya yang kita pelajari adalah berlari. Apa definisi dari berlari itu? Berlari adalah aktivitas berpindah tempat yang sama seperti berjalan menggunakan kakinya. Pada manusia jelas menggunakan kedua kaki. Ada hewan, ada yang menggunakan dua kaki, ada yang menggunakan 4 kaki yang bergerak secara bergantian. Biasanya berlari digunakan ketika menginginkan berpindah tempat secara cepat.
Tadi disebutkan bahwa berjalan dan berlari itu mempunyai persamaan, yaitu bergerak menggunakan kaki. Tapi tentu ada perbedaan. Kenapa bisa disebut berjalan, kenapa disebut berlari? Nah, untuk mempelajari atau kalian memahami apa perbedaan dari berjalan dan berlari, mari simak pelajaran berikut. Baik, anak-anak, perhatikan gambar yang keluar tadi. Yang sebelah kiri tentu namanya adalah berjalan, yang sebelah kanan namanya berlari. Sama kan menggunakan kedua kaki? Tapi kalian perhatikan apa bedanya? Kenapa yang sebelah kiri disebut berjalan, kenapa di sebelah kanan disebut berlari? Anak-anak perhatikan ya, tempat yang dilingkari itu adalah kedua kaki yang bergerak secara bergantian. Tentu itu yang membedakan. Mana yang membedakan apa yang disebut berjalan dan juga berlari. Ya, perhatikan yang ada di dalam lingkaran. Pada gerakan berjalan, kalian lihat kedua kaki bergerak secara bergantian, tetapi kedua kaki itu bergantian menapak ke tanah atau alas ya. Lihat itu kedua kakinya. Bergerak tapi tidak ada saat di mana kakinya meninggalkan tanah. Berbeda ketika kalian melihat gerakan berlari yang dilingkari itu, kedua kakinya sama bergantian juga, tetapi ada saat di mana kedua kaki tidak menyentuh tanah, seperti gerakan meloncat. Ya. Ada saat kedua kaki tidak menyentuh tanah. Kalau berjalan, kakinya bergantian, tapi mesti salah satu kaki kanan atau kiri masih menyentuh tanah bergantian. Tapi ketika berlari, ada saat di mana kedua kaki tidak menyentuh tanah atau diistilahkan gerakan melayang. Baik, anak-anak, demikian yang bisa Pak Khairul sampaikan pada kesempatan belajar daring saat ini melalui video pembelajaran. Mohon maaf apabila Pak Khairul ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga pelajaran diterima bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.